mengungkap 3 bintang lokal yang siap menjadi penyelamat timnas Indonesia menjelang pertarungan epik melawan Jepang dan Arab Saudi. Siapa sangka Sadil Ramdhani kini bersinar kembali. Target ambisius PSSI untuk timnas Indonesia menggenggam poin penuh di laga kandang dan mengukir sejarah baru saat melawan raksasa sepak bola Jepang dan Arab Saudi. Coach Justin lakukan inspeksi lapangan di GBK. Momen menjanjikan untuk Tom Haye dan harapan selebrasi nih slide yang mewah jelang pertarungan melawan Jepang dan Arab Saudi. Fenomena menakjubkan fans timnas Indonesia di media sosial. PSSI berharap AFC dan FIFA memahami ekspresi cinta yang mendalam meski dalam bentuk kritikan tajam pasca pertandingan melawan Bahrain. Arya Sinulinga mengungkapkan harapan besar untuk Kevin Dix bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2025. Proses naturalisasi dan strategi penting menuju kualifikasi Piala Dunia yang sukses. Pesan inspiratif Nova Arianto kepada pemain timnas U17 Indonesia, jangan pernah cari kenyamanan. Indra Syafri soroti peningkatan kualitas sepak bola Indonesia setelah keberhasilan 4 timnas di Piala Asia, peluang cerah menuju kancah internasional dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mengungkap 3 bintang lokal yang siap menjadi penyelamat timnas Indonesia menjelang pertarungan epik melawan Jepang dan Arab Saudi. Siapa sangka Sadil Ramdhani kini bersinar kembali. Kabar gembira untuk para penggemar timnas Indonesia. Jelang laga penting di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024, pelatih Shin Tae-yong berpotensi memanggil 3 pemain lokal berbakat untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan 2 pertandingan melawan tim tangguh, Jepang dan Arab Saudi, kesempatan untuk meraih poin sangatlah krusial demi meningkatkan posisi di klasemen, di mana Indonesia saat ini masih tercecer di urutan kelima dengan koleksi 3 poin. Mari kita bahas siapa saja pemain lokal yang bisa memberikan kontribusi besar bagi tim. Pemain pertama ada Irfan Jaya. Irfan Jaya, bintang Bali United, kembali menunjukkan performa menawannya setelah mencetak gol yang membawa timnya meraih kemenangan telak 3-0 atas Persis Solo. Dengan total 22 caps dan 6 gol untuk timnas senior, Irfan adalah sosok yang tidak asing lagi. Meskipun sudah lama tak dipanggil, performa gemilangnya saat ini menjadikannya kandidat kuat untuk kembali ke skuad Garuda. Pemain kedua ada Ramadhan Sananta. Selanjutnya ada Ramadhan Sananta, striker Persis Solo yang sudah menjadi langganan timnas. Meskipun namanya tidak masuk dalam daftar pemain untuk laga melawan Bahrain dan Cina pada Oktober 2024, penampilannya yang terus berkembang, termasuk 1 assist dalam kemenangan 3-2 melawan Borneo FC, menunjukkan bahwa dia layak dipertimbangkan kembali oleh Shin Tae-yong. Pemain ketiga ada Sadil Ramdhani. Dan yang paling menarik tentu saja Sadil Ramdhani. Mantan andalan timnas ini sempat dicoret menjelang Piala Asia 2023, tetapi kini dia menunjukkan kelasnya bersama Sabah FC di Liga Super Malaysia. Sadil baru saja mencetak gol dalam kemenangan 4-0 atas Penang, menegaskan bahwa dia masih memiliki potensi besar untuk membantu timnas meraih hasil positif. Dengan kebangkitan ketiga pemain ini, harapan untuk timnas Indonesia semakin menyala. Mari kita dukung skuad Garuda dalam perjalanan mereka yang menegangkan ini. Semoga dengan kekuatan baru dari pemain-pemain lokal, Indonesia bisa meraih hasil maksimal di 2 laga penting ini. Target ambisius PSSI untuk timnas Indonesia menggenggam poin penuh di laga kandang dan mengukir sejarah baru saat melawan raksasa sepak bola Jepang dan Arab Saudi. Angin segar berhembus bagi timnas Indonesia. Dalam pernyataan yang penuh semangat, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menegaskan harapan besar agar skuad Garuda dapat meraih hasil maksimal saat berlaga di kandang.
Saat ini timnas sedang berjuang keras di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan mereka memiliki 4 pertandingan kandang yang sangat krusial dalam fase penyisihan grup C. Di bulan November ini timnas Indonesia akan menjamu 2 raksasa sepak bola, Jepang dan Arab Saudi. Arya menegaskan, dengan masih tersisa 6 pertandingan, termasuk 2 laga tandang di Jepang dan Australia. Penting bagi pasukan Shin Tae-yong untuk memanfaatkan setiap kesempatan bermain di depan para pendukung setia. Kita harus menghitungnya dengan baik. Dari 6 pertandingan, 4 diantaranya adalah kandang. Ini adalah peluang emas bagi kita, ungkap Arya. Kekalahan dari Cina di laga sebelumnya membuat situasi semakin mendesak. Untuk memperbaiki posisi di klasemen, Indonesia harus segera meraih 3 poin, khususnya dalam pertandingan melawan Bahrain, Cina, dan Arab Saudi. Kita harus mendapatkan poin penuh saat melawan Arab Saudi dan berharap bisa meraih poin di Jepang, tambahnya. Arya percaya meskipun tantangan besar di depan mata, finishing di posisi 4 besar masih sangat mungkin. Hanya tim peringkat ketiga dan keempat yang bisa melaju ke putaran keempat dan semua pemain serta staf pelatih berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Kita harus realistis saat bermain di Australia dan Jepang. Jika bisa mendapatkan poin, syukur alhamdulillah. Namun saat bermain di kandang, kita harus maksimalkan kesempatan ini, tutup Arya dengan penuh keyakinan. Dengan tekad dan dukungan dari para penggemar, mari kita doakan agar timnas Indonesia dapat menyapu bersih poin di laga kandang. Skuad Garuda, kami percaya pada kalian. Coach Justin lakukan inspeksi lapangan di GBK. Momen menjanjikan untuk Tom Haye dan harapan selebrasi knee slide yang mewah jelang pertarungan melawan Jepang dan Arab Saudi. Jelang pertempuran epik melawan Jepang dan Arab Saudi, Coach Justin menunjukkan keseriusannya dengan melakukan inspeksi lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam momen yang diunggah ke Instagram pribadinya, Coach Justin membagikan pengalaman berharga ini setelah diundang langsung oleh Kepala Pengelola SUGBK. Diketahui bahwa kondisi rumput telah siap jauh sebelum pertandingan, tepatnya 15 hari sebelum laga melawan Jepang. Dalam video tersebut, Coach Justin memberikan kabar baik kepada Tom Haye yang sebelumnya mengalami cedera akibat merayakan gol dengan selebrasi knee slide. Tom, jangan khawatir, kondisi lapangan sekarang sudah jauh lebih baik, pesan Coach Justin. Berharap agar Tom dapat mencetak gol dan merayakannya sepuasnya tanpa rasa takut akan cedera. Hal ini sangat berarti, mengingat kenangan pahit saat Tom Haye harus menahan sakit akibat lapangan yang keras ketika merayakan golnya di SUGBK saat timnas Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 pada Maret 2024. Saya rasanya ingin melakukan selebrasi yang sama, tapi lapangannya sangat keras, ungkap Tom, merujuk pada cedera yang dialaminya di kedua lutut saat merayakan gol tersebut. Kini dengan perbaikan yang dilakukan, Coach Justin optimis bahwa Tom Haye bisa kembali beraksi dengan percaya diri. Halo Tom, lihatlah lapangan ini, kamu akan bermain di sini dan kami berharap kamu mencetak gol dan melakukan selebrasi knee slide tanpa khawatir cedera, tambahnya. Timnas Indonesia siap menghadapi Jepang pada 15 November dan menjamu Arab Saudi pada 19 November. Shin Tae-yong menegaskan pentingnya kedua laga ini, terutama mengingat Jepang adalah tim terkuat di grup. Ini adalah momen penting bagi kita dan kita harus memberikan yang terbaik di kandang, tegas Shin Tae-yong. Dengan dukungan dari Coach Justin dan persiapan matang, mari kita doakan agar timnas Indonesia tampil cemerlang dan menyuguhkan kebahagiaan bagi seluruh penggemar. Skuad Garuda, tunjukkan semangat juang kalian. Fenomena menakjubkan fans timnas Indonesia di media sosial. PSSI berharap AFC dan FIFA memahami ekspresi cinta yang mendalam meski dalam bentuk kritikan tajam pasca pertandingan melawan Bahrain. Dunia maya kembali ramai dengan sorakan dan kritikan tajam dari para pendukung tim nasional Indonesia. Yang kali ini menjadi sorotan karena serangan verbal yang dilancarkan kepada timnas Bahrain dan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Menanggapi gejolak emosi yang melanda,
Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, berharap AFC dan FIFA bisa memaklumi respons beragam dari para fans, yang dianggap sebagai wujud cinta mendalam mereka terhadap timnas Indonesia. Dalam upaya memperjelas situasi ini, Yunus Nusi dan anggota Komite Eksekutif PSSI, Muhammad alias Mamet, memanfaatkan kesempatan untuk berjumpa dengan perwakilan AFC di Seoul, Korea Selatan. Pada acara Member Associations Regional Associations Presidents General Secretariat AFC yang digelar antara 30 Oktober hingga 1 November 2024. Dalam pertemuan tersebut, Yunus menjelaskan karakteristik dan kebiasaan unik dari para fans timnas Indonesia. Usai hasil imbang melawan Bahrain dengan skor 2-2, reaksi keras para pendukung Garuda pun mencuat. Mereka menuduh wasit Ahmed Alkaf berat sebelah, terutama karena memberikan tambahan waktu yang dianggap tidak sesuai. Menurut Yunus, reaksi penuh gairah ini mencerminkan cinta yang mendalam dari supporter terhadap tim kebanggaannya. Kami berharap AFC dan FIFA dapat memahami respons dari masyarakat bola dan netizen Indonesia meskipun terkadang terasa berlebihan. Ini semua adalah bukti betapa cintanya masyarakat Indonesia kepada timnasnya, ungkap Yunus pada keterangan resmi. PSSI juga menginginkan agar setiap wasit yang memimpin pertandingan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan adil. Yunus menegaskan bahwa para pendukung timnas Indonesia menjunjung tinggi asas keadilan yang terlihat ketika skuad Garuda harus mengakui kekalahan 1-2 dari Cina. Saat itu tidak ada reaksi keras dari Garuda fans karena mereka menganggap wasit memimpin pertandingan dengan adil. Ketika kami kalah dari Cina, masyarakat menerima hasil tersebut dengan baik bahkan memuji kepemimpinan wasit. Ini adalah hal yang kami sampaikan kepada AFC, jelas Yunus. Kini timnas Indonesia bersiap menghadapi dua laga krusial dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mari kita dukung penuh perjuangan tim kesayangan kita dan tunjukkan bahwa cinta terhadap timnas Indonesia tak akan pernah pudar. Arya Sinulinga mengungkapkan harapan besar untuk Kevin Dix bergabung dengan timnas Indonesia pada Maret 2025. Proses naturalisasi dan strategi penting menuju kualifikasi Piala Dunia yang sukses. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan harapan agar Kevin Dix dapat bergabung dengan tim nasional Indonesia pada Maret tahun depan. Saat ini Dix sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, meski langkah tersebut belum sepenuhnya lancar karena pemerintah baru saja terbentuk usai pemilihan Presiden Prabowo Subianto. Prosesnya masih berjalan dan saat ini pemerintah masih dalam tahap pembentukan. Namun kami optimis bahwa Maret akan menjadi momen yang tepat, ungkap Arya saat ditemui di Stadion ASIOP Jakarta pada hari Rabu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pemain FC Copenhagen ini berpotensi diturunkan dalam dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2025, di mana Indonesia akan menjamu Australia dan Bahrain. Arya menunjukkan sikap realistis terkait sisa perjalanan timnas di kualifikasi, menekankan pentingnya memaksimalkan pertandingan yang tersisa. Dalam perhitungan kami, dengan 6 pertandingan yang tersisa, kami harus memanfaatkan 4 laga kandang. Kami harus mendapatkan poin penuh dari lawan Bahrain dan Cina, ujarnya. Dengan sisa laga melawan Jepang dan Australia yang dijadwalkan sebagai laga tandang, Arya menggarisbawahi pentingnya perolehan poin dalam pertandingan kandang. Kami harus memaksimalkan setiap pertandingan di kandang untuk memastikan kami dapat bersaing di 4 besar, tambahnya. Selain Kevin Dix, PSSI juga sedang mengusahakan proses naturalisasi untuk 2 pemain putri, Noala Atomu dan Estela Lopati. Arya menjelaskan bahwa kedua pemain tersebut juga berada dalam tahap yang sama dengan Dix. Proses mereka mirip sudah diajukan ke Kemenpora dan sedang dalam tahap pemrosesan. Mari kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya, pungkas Arya.
Dengan harapan yang tinggi dan usaha yang terus dilakukan, semoga Dix dan para pemain lainnya segera bisa membela timnas Indonesia dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia. Pesan inspiratif Nova Arianto kepada pemain timnas U17 Indonesia, jangan pernah cari kenyamanan. Pentingnya mentalitas, pendidikan, dan disiplin menuju kesuksesan di Piala Asia U17 2025. Setelah meraih prestasi gemilang dengan memastikan satu tempat di Piala Asia U17 2025, pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memberikan pesan berharga kepada para pemainnya. Dalam momen pelepasan penuh kebanggaan, Nova mengingatkan agar para pemain tidak terlena dan selalu berproses dalam perjalanan mereka, baik di timnas maupun saat kembali ke klub. Dengan Piala Asia yang akan digelar pada 3 hingga 20 April 2025 di Arab Saudi, Nova berharap pemain Garuda Asia dapat terus mengasah ilmu dan keterampilan yang mereka peroleh selama berkumpul. Dia menekankan pentingnya mentalitas yang berkembang dan semangat untuk tidak pernah merasa puas. Salam terbaik saya untuk orang tua, keluarga, dan pelatih kalian di klub. Bawa semua hal positif yang kalian dapatkan selama di timnas dan jadilah panutan bagi pemain lainnya, ucap Nova dengan semangat. Dia juga menekankan tanggung jawab yang harus diemban saat kembali bermain di klub. Kembali dengan penuh tanggung jawab. Selalu kerja keras dan jangan pernah mencari kenyamanan saat bermain, tambahnya. Nova juga mengingatkan bahwa pendidikan adalah aspek yang tidak boleh diabaikan. Setelah cukup lama meninggalkan bangku sekolah untuk pemusatan latihan dan kompetisi, dia menekankan bahwa ilmu yang didapat di sekolah adalah bekal penting bagi masa depan. Jangan lupa kembali ke sekolah karena kalian sudah cukup lama meninggalkan pendidikan formal. Percayalah, ilmu yang kalian dapatkan di sekolah akan menjadi bekal dalam kehidupan ke depan, jelasnya. Di samping itu, Nova menginginkan agar para pemain tetap disiplin dalam segala hal selama tidak berada di timnas. Dari latihan hingga pola makan, semua aspek harus diperhatikan agar performa tetap optimal. Terus disiplin dalam segala hal. Jaga asupan makanan dan kondisi kalian, karena ini akan berpengaruh besar pada performa di lapangan, tutupnya. Dengan pesan inspiratif ini, Nova Arianto berharap para pemain U17 Indonesia dapat menjalani perjalanan mereka dengan penuh semangat dan disiplin demi meraih kesuksesan di masa depan. Vietnam siapkan pemusatan latihan di Korea Selatan untuk hadapi timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2024, strategi jitu, dan dukungan penuh dari VFF untuk performa optimal di turnamen bergengsi. Skuad timnas Vietnam tengah mempersiapkan langkah strategis menjelang keikutsertaannya di Piala AFF edisi 2024 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Desember mendatang. Dalam upaya meningkatkan performa dan daya saing, mereka berencana untuk menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan sebelum menghadapi timnas Indonesia. Piala AFF edisi 2024 akan diikuti oleh 10 negara yang dibagi menjadi 2 grup, di mana Vietnam berada di grup B bersama timnas Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Untuk itu persiapan matang menjadi prioritas dan TC di Korea Selatan dianggap sebagai langkah penting untuk memaksimalkan potensi skuad. Pemimpin VFF Federasi Sepak Bola Vietnam, Tien Phong, mengungkapkan bahwa TC ini merupakan bentuk dukungan penuh dari federasi kepada timnas Vietnam. Ia berharap dukungan ini akan membantu timnya bersaing secara maksimal di ajang bergengsi tersebut. Rencana ini telah kami diskusikan dengan pelatih Kim Sang-sik dan staf kepelatihan. Piala AFF edisi 2024 akan menjadi tantangan sulit. Tetapi kami yakin jika Vietnam mempersiapkan diri dengan baik, dengan kekuatan yang cukup dan para pemain memberikan yang terbaik, maka kami dapat tampil bagus, ungkap Tien Phong. Skuad timnas Vietnam dijadwalkan berangkat ke Korea Selatan pada 2 November dan akan menjalani TC selama 10 hari. Waktu singkat ini akan dimanfaatkan untuk menentukan skuad yang akan dibawa ke Piala AFF edisi 2024. Sesuai rencana, timnas Vietnam akan berkumpul dan berangkat pada 2 November.
Pelatih Kim Sang-sik memiliki waktu sekitar 10 hari untuk memilih daftar pemain dan mempersiapkan kerangka utama sebelum memasuki turnamen. Demikian penjelasan dari Soha. Dengan persiapan yang intensif dan strategi yang matang, Vietnam bertekad untuk menampilkan performa terbaiknya di Piala AFF edisi 2024 dan bersaing sengit dengan timnas Indonesia. Indra Syafri soroti peningkatan kualitas sepak bola Indonesia setelah keberhasilan 4 timnas di Piala Asia, peluang cerah menuju kancah internasional dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Pelatih Tim Nasional U20 Indonesia, Indra Syafri, memberikan pernyataan optimis mengenai perkembangan sepak bola di tanah air. Menegaskan bahwa kualitas permainan semakin baik setelah 4 timnas Indonesia berhasil berkompetisi di Piala Asia. Ini kan pertanda bahwa kualitas sepak bola Indonesia makin lama makin bagus, ujar Indra saat ditemui di Kabupaten Gianyar, Bali pada Kamis lalu. Indra, yang lahir di Sumatera Barat, merasa bersyukur karena dalam waktu yang berdekatan, timnas senior, U23, U20, dan U17 semuanya berhasil melenggang ke putaran final Piala Asia. Saat ini Coach Indra sedang berada di Bali untuk melakukan pemusatan latihan dengan 33 pemain yang tergabung dalam timnas U20. Latihan berlangsung intensif selama 1 minggu dari 27 Oktober hingga 3 November 2024 di pemusatan latihan Bali United Pantai Purnama. Setelah menyelesaikan pemusatan latihan di Bali, timnas U20 direncanakan akan berangkat ke Tokyo, Jepang pada 4 November dan akan berada di sana hingga 23 November 2024. Di Jepang, mereka akan melakukan 5 kali uji coba melawan klub-klub lokal untuk mengasah kemampuan tim. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dengan berhasil memastikan tempat di putaran final Piala Asia untuk tahun 2025 dan 2027. Ini benar-benar catatan sejarah karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti bahwa level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat, ungkap Erick dalam keterangan tertulisnya. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh pemain, pelatih, ofisial, dan pengurus PSSI yang telah bekerja secara kolektif. Timnas Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Asia mencakup timnas senior yang akan berpartisipasi di Piala Asia 2027. Timnas U20 yang akan tampil di Piala Asia U20 2025. Dan timnas U17 yang juga akan berkompetisi di Piala Asia U17 pada tahun yang sama. Dengan pencapaian yang membanggakan ini, masa depan sepak bola Indonesia terlihat semakin cerah dan harapan untuk menjadi kekuatan di kancah internasional semakin mendekati kenyataan.